Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Kurnialaili dengan NIM 1815087, Prodi Matematika kelas dakwah A. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan beberapa hal yang insya Allah akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi siapapun yang melihat atau mendengarkannya. Di sini saya akan membahas mengenai syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat yang selalu Allah berikan kepada kita semua tanpa memandang hambanya yang beriman atau tidak. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya kita selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan tentu kita tidak bisa menghitungnya. Dari semenjak kita di dalam kandungan, Allah berikan kekuatan sehingga kita dapat terlahir ke dunia ini, dan sampai sekarang nikmat Allah itu tiada habisnya. Maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Sebagai seorang muslim, bersyukur adalah suatu keharusan sebagai bentuk ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita tentu tahu ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Selain itu, karena bersyukur, kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram. Tentunya tidak ada perasaan iri kepada orang lain. Karena kita sudah menanamkan rasa syukur itu. Namun, tidak sedikit orang yang lupa akan bersyukur dan mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa yang mengingatkan kaumnya, yakni kaum Bani Israel, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Salah satunya yaitu diselamatkannya kaum Bani Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun. Namun, karena kaum Bani Israel itu tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah ubah kenikmatan tersebut menjadi ujian bagi kaum mereka. Dari kisah tersebut dapat kita petik suatu pelajaran, yaitu ketika kita atau siapa saja yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka nikmat tersebut bukan berkurang, melainkan akan berlipat ganda. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka siksaan Allah telah menanti orang-orang atas kekufurannya. Nauzubillahi min dzalik. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya dengan adanya seruan-seruannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur adalah satu kata yang begitu bermakna dan memiliki arti yang sangat luas. Salah satunya, syukur adalah sebuah cara, yakni untuk berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Lalu, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur itu? Nah, pada kesempatan ini, mari kita membahas 3 bentuk pengungkapan rasa syukur. Yang pertama, mengakui nikmat Allah dalam batin. Apa maksudnya? Artinya, kita senantiasa mengakui dan meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik rohani maupun jasmani, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menaruh harapan pada suatu hal, namun ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan dan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi, jika kita sudah menanamkan rasa syukur di hati kita, apapun hasil yang akan kita dapatkan, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena kita sudah meyakini dalam hati kita bahwa apapun yang akan kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pemberian dari Allah itu pasti yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya perencana. Sama seperti kita gagal dalam mencapai sesuatu, bukan berarti Allah tidak memberikan kita nikmat keberhasilan. Namun, yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan keberhasilan yang lebih besar dan lebih baik yang akan diberikan pada waktu yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Yang kedua, membicarakan secara lahir atau lisan. Artinya, kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir dan miskin, serta tidak lupa untuk mensyukuri, mengingat, dan menyebut nikmat yang telah Allah berikan itu. Nah, menyebut-nyebut dalam artian bukan berarti membangga-bangga diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan nikmat Allah sebagai karunia Allah, sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menanamkan rasa syukur itu, artinya kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Mengapa? Karena jika di hati kita sudah ditanamkan rasa syukur, maka kita semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin semua yang diberikan atau yang didapatkan
oleh kita semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, selalu menyeru hambanya untuk selalu bersyukur, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Pengulangan tersebut dimaksudkan agar manusia selalu ingat untuk bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dengan menanamkan rasa syukur, tentunya akan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Di antaranya, dihindarkan dari rasa sombong dan angkuh, menyadari bahwa semuanya adalah titipan, dan semuanya pemberian dari Allah tentunya, dan membuat hidup kita bahagia. Semoga senantiasa kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa iri terhadap apa yang sudah didapatkan orang lain, dan merasa kita tidak seberuntung orang lain. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kita sudah beruntung, dan bahkan mungkin orang lain ada yang menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Maka dari itu, mari jadilah hamba yang selalu ditanami dengan rasa syukur di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi siapapun yang melihat dan mendengarkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.